Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kepada kawan-kawan semua yang semoga kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit sharing ya, berbagi tentang tips menghafal kosakata bahasa Arab atau mufradat bahasa Arab ya. Sebelumnya ya, saya biasanya membagi kosakata itu menjadi dua kelompok ya. Yang pertama kosakata kitab, yang kedua kosakata muhadasah atau percakapan ya. Kalau kosakata kitab itu adalah kosakata yang biasa kita dapati di kitab-kitab ya, seperti misalnya dalam Al-Qur'an, di dalam hadis-hadis, atau di dalam kitab-kitab para ulama ya. Adapun kosakata muhadasah atau percakapan adalah kosakata yang biasa kita gunakan dalam percakapan sehari-hari. Nah, masing-masing kelompok kosakata ini ada cara menghafalnya tersendiri ya. Pertama ya, kalau kita ingin menghafal kosakata kitab ya, maka caranya yang biasa saya gunakan adalah dengan kita menghafal kosakata itu lewat sebuah kalimat ringkas ya. Misalnya kita sedang belajar kitab Nahwu tuh. Nah, biasanya kan ada contoh-contoh kalimat ringkas ya. Maka kita hafalkan ya kosakata yang ada di dalamnya. Kemudian setelah itu meningkat, kita misalnya menghafal lewat rangkaian kalimat ya, satu paragraf. Bisa misalnya lewat cerita-cerita pendek ya, kita cari ya cerita-cerita pendek berbahasa Arab, kemudian ya kita terjemahkan ya kosakata yang ada di dalamnya. Setelah semua kosakata itu kita tahu artinya, kita baca berulang-ulang ya cerita pendek itu. Kemudian ya ketika keilmuan kita meningkat ya, misalnya kita sudah belajar ilmu nahwu tingkat dasar secara lengkap, maka kita bisa ya lanjutkan menghafal kosakata lewat misalnya kutipan-kutipan kitab ya, kutipan kitab para ulama misalnya. Misalnya kita dapati misalnya di Facebook atau di internet ya, kita dapati ada yang men-share misalnya perkataan para ulama ya, perkataan ringkas. Nah, yang menurut kita itu itu perkataannya tuh sangat bagus gitu kan, misalnya seperti itu. Nah, kita catat di buku, kemudian kita cari arti dari kosakata yang ada di dalamnya. Setelah kita tahu ya semua arti kosakatanya, kita baca secara berulang-ulang kutipan kitab itu. Nah, seperti itu. Kemudian ya setelah keilmuan kita meningkat lagi, misalnya kita sudah belajar ilmu nahwu sampai tingkatan menengah misalnya, ya kita bisa ya membaca kosakata lewat ya, bisa juga langsung dari Al-Qur'an, dari hadis, atau misalnya risalah ringkas. Ya, risalah ringkas yang ditulis oleh para ulama di internet itu banyak ya, artikel ringkas untuk satu pembahasan tertentu. Misalnya para ulama banyak yang sudah berbagi ya, atau misalnya lewat soal jawab ya, fatwa-fatwa para ulama itu kan ringkas-ringkas tuh. Nah, itu bisa kita hafalkan kosakata yang ada di dalamnya. Kemudian setelah itu ya bisa kita juga menghafal kosakata lewat langsung membaca sebuah kitab ringkas ya, kitab-kitab ringkas para ulama ya. Itu kita baca, kita cari artinya. Kalau ada yang nggak tahu, kita langsung tulis di situ artinya, kita cari di kamus. Setelah itu kita baca berulang-ulang ya. Kalau kosakatanya sudah kita hafalkan semua, kita baca berulang-ulang. Nah, seperti itu ya, untuk menghafal kosakata kitab itu seperti itu, langsung lewat kalimat atau rangkaian kalimat ya, lewat kutipan kitab, cerita pendek, lewat risalah ringkas, atau langsung membaca kitabnya. Tapi tentu ini disesuaikan dengan tingkat keilmuan kita ya. Kalau kita masih dasar ya ilmu nahwu sorofnya, mungkin kita bisa mulai dari membaca ya kalimat ringkas atau cerita-cerita pendek ya berbahasa Arab, atau mungkin kutipan-kutipan kitab seperti itu. Kemudian untuk menghafal kosakata muhadasah itu caranya dengan kita langsung praktekkan ya dalam percakapan. Ya misalnya nih, kita sekarang sedang menghafal kosakata yang berkaitan dengan ruangan ya. Di ruangan misalnya ada meja, kursi, kemudian ada lampu, ada papan tulis misalnya. Nah, itu kita praktekkan dalam percakapan. Misalnya kita ya sedang belajar bahasa Arab bersama teman. Ya, kalau percakapan itu kan sebaiknya ada temannya ya. Bersama teman nih, sama-sama sedang menghafal kosakata yang berkaitan dengan ruangan. Maka kita praktekkan dalam percakapan. Misalnya kita saling bertanya nih, misalnya apa ini, apa itu, ma haza, ma hazihi, ma zalika, ma tilka gitu. Misalnya kita bertanya kepada teman, ma hazihi ya, sambil kita pegang papan tulis. Nanti teman kita jawab, oh hazihi
saburah, ini papan tulis. Kemudian kita menunjuk ke lampu. Ma zalika, apa itu? Kemudian teman kita menjawab, zalika misbah. Nah, gitu saling bergantian. Kemudian kita sedang menghafal misalnya kosakata yang berkaitan dengan warna. Ya, maka kita bisa gabung dengan kosakata yang sudah kita hafal sebelumnya. Sebelum misalnya kita sudah hafal kosakata berkaitan dengan ruangan, benda-benda yang ada di ruangan. Sekarang kita menghafal kosakata yang berkaitan dengan warna, maka bisa kita gabung ya dengan kosakata sebelumnya. Misalnya kita tanya ke teman, misalnya ma hazihi, apa ini? Oh, hadhihi saburah, ini papan tulis. Kemudian ma launuha, apa warnanya? Dijawab launuha abyad, warnanya putih. Nah, seperti itu. Jadi intinya kalau kosakata percakapan itu langsung dipraktekkan dalam percakapan. Tapi gimana kalau kita misalnya nggak punya teman untuk belajar percakapan? Maka kita bisa ya bercakap-cakap sendiri. Ya, untuk sementara kita bisa bercakap-cakap sendiri supaya lisan kita terbiasa mengucapkan kalimat-kalimat bahasa Arab. Kita bisa ya misalnya menghafal benda-benda yang ada di sekitar kita. Bisa kita pegang benda itu sambil kita ngomong. Misalnya, oh hadhihi saburah, zalika misbah, kemudian hadza kursiyun. Nah, seperti itu. Kemudian kita hafalkan warnanya, misalnya zalika misbah, itu lampu, launuhu abyad, warnanya putih, hadza kursi, ini kursi, launuhu ahmar, misalnya warnanya merah, dan seterusnya. Jadi intinya kalau kosakata percakapan itu ya yang bagus dihafal dengan cara langsung dipraktekkan dalam percakapan. Nah, barangkali ini ya tips dari saya berkaitan dengan cara menghafal kosakata. Silakan antum modifikasi juga dan juga cari informasi dari tempat lain ya tentang tips menghafal kosakata bahasa Arab. Nanti bisa antum modifikasi dan antum temukan cara yang menurut antum paling efektif. Ya, silahkan. Kalau masalah metode itu ya nggak ada metode yang mungkin paling bagus. Ya, kalau menurut saya seperti itu ya. Masing-masing orang mungkin ya metodenya beda-beda. Ada yang cocok dengan metode A, ada yang B, C, dan seterusnya. Yang penting intinya kita harus ya, terus belajar, semangat untuk belajar dan mencari tahu tentang cara-cara belajar yang efektif. Ya, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.